Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang pengertian penyimpulan, hukum penyimpulan, dan macam-macam penyimpulan. Kelompok kami beranggotakan Yalfa Amalia, materi 1, dan saya Abdul Muhlis Saldianto selaku moderator, dan Siti Askiatul Mufidah materi kedua. Untuk materi pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian penyimpulan. Penyimpulan adalah rangkaian aktivitas akal berpakal dari pengetahuan yang telah dimiliki menuju kepada pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang berupa hasil pemikiran itu disebut kesimpulan atau konsuken. Agar suatu kesimpulan itu benar, harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama ada titik pangkal, yakni premis-premis harus benar dan tepat. Yang kedua ada jalan pikiran harus lurus dan logis, yakni harus ada hubungan yang sah antara premis dan kesimpulan. Kesimpulan sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni penyimpulan langsung dan penyimpulan tak langsung. Untuk penyimpulan langsung yaitu premis yang dapat terdiri dari satu, dua, atau lebih persatuan berpangkat pada keputusan tertentu. Sedangkan penyimpulan tidak langsung adalah proses penyimpulan di mana kita menarik sebuah kesimpulan melalui dua premis atau lebih yang dipersatukan. Kesimpulan bisa lurus dan bisa tidak lurus. Kesimpulan itu harus apabila harus dan dapat ditarik dari antecedesnya. Kesimpulan itu tidak lurus atau palsu apabila tidak dapat atau tidak boleh ditarik daripadanya. Terima kasih, itu materi yang saya sampaikan tentang pengertian penyimpulan. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Yalfa Amelia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai hukum penyimpulan. Berdasarkan asumsi bahwa bentuk penalaran itu sahih, maka hubungan kebenaran antara premis dan konklusi dalam penalaran sebagaimana dikemukakan Sukatijo dapat dirumuskan menjadi hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, apabila premisnya benar, maka konklusinya adalah benar. Yang kedua, apabila premisnya salah, maka premisnya dalam penalaran juga salah. Akan tetapi, apabila premis penalaran salah, belum tentu konklusinya salah. Contoh, jin itu benda fisik. Premis dapat salah. Batu itu jin, jadi batu itu benda fisik. Konklusinya dapat benar. Dari contoh dari slide sebelumnya dapat dirumuskan hukum sebagai berikut. Yang pertama, apabila premisnya salah, konklusi dapat benar dapat salah. Akan tetapi, apabila konklusi benar, belum tentu premisnya juga benar. Yang kedua, apabila konklusi benar, premis dapat benar dan dapat juga salah. Sehubungan dengan diberikan hukum-hukum yang berlaku untuk segala macam penyimpulan, beginilah bunyinya. Yang pertama, jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga benar. Yang kedua, jika premis salah, maka kesimpulan dapat salah, tetapi dapat juga kebetulan benar. Yang ketiga, jika kesimpulan salah, maka premis-premis juga salah. Dan yang terakhir, jika kesimpulan benar, maka premis-premis dapat benar, tetapi dapat juga salah. Dengan ini dikatakan bahwa jika premis-premis benar tetapi kesimpulan salah, maka jalan pikirannya atau bentuknya tidak lurus. Yang kedua, jika jalan pikirannya atau bentuknya memang lurus tetapi kesimpulannya tidak benar, maka premis-premisnya salah. Dari salahnya, kesimpulan dapat dibuktikan salahnya premis-premis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah macam-macam dari penyimpulan. Dilihat dari sudut bagaimana terjadinya kita menemukan, ada dua, penyimpulan yang langsung secara intuitif, dan penyimpulan yang tidak langsung. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan di mana kita secara langsung dan begitu saja menarik sebuah kesimpulan dari sebuah premis atau satu-satunya premis yang ada.
Penyimpulan langsung sifatnya terbatas, yaitu hanya tentang sebuah proposisi baru dan bukan tentang sebuah kebenaran baru. Yang kedua adalah penyimpulan yang tidak langsung. Adalah proses penyimpulan di mana kita menarik sebuah kesimpulan melalui dua premis atau lebih yang dipersatukan. Dilihat dari sudut isi benar dan bentuk lurusnya adalah kesimpulan pasti benar, yaitu apabila premisnya benar dan tepat, dan apabila jalan pikirannya lurus. Sedangkan dilihat dari segi cara penarik kesimpulan, ada dua, penyimpulan deduktif dan penyimpulan induktif. Penyimpulan deduktif adalah penyimpulan yang dilakukan berdasarkan premis-premis berupa kebenaran umum yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai kebenaran baru. Sedangkan penyimpulan induktif adalah penyimpulan yang dilakukan berdasarkan premis-premis berupa kebenaran individual, kemudian ditarik kesimpulan sebagai kebenaran baru dengan cara analogi atau generalisasi. Ada beberapa macam penyimpulan langsung di dalam logika, antara lain ekuivalensi, pembalikan, obversi, kontraposisi, konversi, dan inversi. Yang pertama, ekuivalensi adalah mengatakan hal yang persis sama. Contohnya, tak ada orang Belgia yang menjadi jago pencak. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang jago pencak yang berbangsa Belgia. Yang kedua, pembalikan, yaitu membalik suatu putusan, berarti menyusun suatu putusan baru dengan jalan menggantikan subjek dan predikat. Contohnya, pegawai negeri itu bukan pegawai swasta. Jadi, pegawai itu bukan pegawai negeri. Yang ketiga adalah obversi, adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengubah kualitas pertanyaan aslinya. Contohnya, kebanyakan orang soleh tidak hidup sampai tua. Konversinya adalah kebanyakan orang soleh mati muda. Yang keempat adalah kontraposisi, adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi lain yang semakna, dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan asli dengan mengontradiksikan masing-masingnya. Contoh, semua merpati itu burung. Jadi kontraposisinya adalah semua yang bukan burung itu bukan merpati. Yang kelima, konversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pertanyaan selanjutnya. Contoh, tidak satupun mahasiswa adalah buta huruf. Konversinya menjadi tidak satupun yang buta huruf adalah mahasiswa. Dan yang terakhir adalah inversi, adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi lain yang semakna dengan mengontradiksikan subjek dan predikat yang pernyataan aslinya. Contoh, yang belum bayar tidak boleh masuk. Maka inversinya menjadi yang sudah bayar boleh masuk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.